Assalamualaikum, hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Miss Kenya akan share tentang bagaimana mengelola dana darurat menggunakan teknik pencatatan keuangan Jepang, yaitu Kakeibo. Terkadang dalam menjalani hidup ada-ada saja hal yang terjadi di luar dugaan kita. Contohnya nih, wabah COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih kita lewati menyebabkan tidak sedikit dari kita mengalami kurangnya pendapatan akibat pemotongan gaji dan ada pula yang mengalami PHK. Kalau sudah begini, kita baru memikirkan betapa pentingnya dana darurat. So, dana darurat merupakan uang yang harus kita siapkan sewaktu-waktu untuk menghadapi keadaan yang genting. Contohnya, ada kerusakan atap rumah, HP rusak, bahkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kenapa kita harus punya dana darurat? Terus manfaatnya apa? Jadi manfaatnya adalah yang pertama, kita tidak akan kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar ketika situasi genting terjadi. Yang kedua, dana investasi kita tidak akan tergerus oleh situasi darurat. Oke, jadi di sini dana darurat itu berbeda ya dengan investasi atau tabungan. Jadi tabungan itu uang yang kita kumpulkan karena ada planningnya, entah itu untuk beli HP, rumah, dan sebagainya. Tapi khusus dana darurat digunakan hanya pada situasi yang sangat genting atau hal-hal yang terjadi di luar rencana kita. Lalu manfaat selanjutnya, dana darurat ini menjadikan hidup kita lebih tenang. Karena siapapun yang siap dengan kemungkinan apapun, kita tidak perlu merepotkan orang lain. Baiklah semuanya, bulan November ini pertama kalinya Miss Kenya membuat pencatatan keuangan. Miss Kenya menggunakan metode saving ala-ala Jepang, yaitu Kakeibo. Lalu apa hubungannya Kakeibo dengan dana darurat? Jadi, teknik penyimpanan uang Kakeibo ini tidak hanya sekedar investasi atau tabungan saja, melainkan juga teknik mengatur pemasukan, pengeluaran, dana darurat, serta mengevaluasi keuangan. Jadi, kenapa kita harus menulis catatan keuangan kita? So, karena dengan menulis secara psikologis menanamkan apa yang kita tulis di otak, membuat alam bawah sadar kita untuk patuh, supaya kita lebih memproteksi diri dan bijak dalam mengatur keuangan. Kakeibo artinya buku rekening rumah tangga. Penemunya adalah Hane Makoto, tahun 1908. Buku ini dibuat supaya ibu rumah tangga bisa mengatur uang dengan cermat. Ada 4 pos dalam Kakeibo, antara lain 1. Survival atau kebutuhan pokok. Yang kedua, optional atau kebutuhan sekunder. Yang ketiga, culture atau kebutuhan menambah wawasan. Yang keempat, extra atau pengeluaran tambahan. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita menggunakan Kakeibo. Yang pertama, berapa banyak uang yang tersedia? Atau berapa pemasukan uang dalam 1 bulan? Yang kedua, berapa banyak yang harus kita simpan? Dari gaji kita tiap bulan atau pemasukan tiap bulan, berapa nih yang mau kita simpan atau kita tabung? Yang ketiga, berapa banyak yang akan dibelanjakan? Jadi urutannya harus runtut ya, jangan sampai belanja dulu baru nabung. Yang keempat, yaitu gimana caranya supaya keuangan kita jadi lebih baik lagi. Jadi di sini maksudnya evaluasi ya. Tadi Miss Kenya udah sebutkan 4 pos alokasi keuangan ala Kakeibo. Dan sekarang Miss Kenya jelasin satu persatu ya. Yang pertama, survival. Kebutuhan pokok yaitu mencakup makanan, listrik, transportasi, kuota internet, vitamin atau obat-obatan, masker, peralatan medis, peralatan bersih-bersih, dan termasuk cicilan hutang ya. Lalu yang kedua yaitu opsional atau kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang tidak wajib, misalnya belanja produk fashion, makan di restoran, ulang tahun, perlengkapan hobi, dan sebagainya. Memang tidak wajib ya, tapi harus dianggarkan.
Kadang pas libur pengen makan di luar. Opsional ini tidak wajib ya, nggak dibeli nggak apa-apa kok. Berikutnya yaitu culture atau kebutuhan untuk menambah wawasan. Contohnya untuk membeli buku, untuk kursus, untuk membeli majalah, berkebun, menonton film, dan sebagainya. Jadi sifatnya untuk menambah ilmu ya, ini penting banget sih untuk jangka panjangnya. Dan terakhir yaitu ekstra atau pengeluaran tambahan. Poin-poinnya adalah yang pertama, biaya perbaikan rumah, servis kendaraan, kado ulang tahun, bantuan keluarga atau teman yang kena musibah. Jadi ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Karena bulan November ini adalah pertama kalinya Miss Kenya membuat pencatatan keuangan, sekarang waktunya Miss Kenya evaluasi keseluruhannya, dimulai dari cash flow pemasukan. Sebelumnya, gaji pada bulan November kita jumlahkan semuanya ya. Nah, di sini sudah Miss Kenya rinci gaji dari les, gaji dari sekolah, dan les-les yang lainnya Miss Kenya jumlahkan. Karena passion Miss Kenya adalah mengajar, jadi kerjaannya Miss Kenya hanya sebagai guru di sekolah dan sebagai harian lepas yaitu guru les. Setelah kita menjumlahkan pemasukan, kita utamakan untuk membayar cicilan dulu ya. Setelah itu, kita anggarkan untuk menabung. Di sini Miss Kenya menabung di ATM sebesar 500.000 dan di koperasi simpan pinjam di sekolah Miss Kenya menabung 25.000 per bulan. Sekarang kita cek pengeluaran bulan November. Nah, di sini pengeluaran wajib Miss Kenya antara lain kuota, lalu sekolah adik, skincare, uang saku, bensin, orang tua, dan listrik. Ya, ini harus kita total terlebih dahulu. Pengeluaran wajibnya, setelah itu masuk ke opsional. Di situ Miss Kenya beli helm goes. Lalu culture, Miss Kenya beli novel karena pengen banget, sudah lama nggak baca novel. Setelah itu pengeluaran ekstra, sudah Miss Kenya rinci. Lalu seluruhnya pengeluaran ini kita jumlahkan. Oh ya, di video Miss Kenya sebelumnya, Miss Kenya mengadakan tantangan menabung 10.000. Dan alhamdulillah, dalam sehari Miss Kenya bisa nabung, tantangan menabung yaitu 20.000. Alhamdulillah dengan pencatatan keuangan seperti ini Miss Kenya nggak seboros bulan-bulan sebelumnya. Alhamdulillah di celengan tantangan menabung ini Miss Kenya sudah lumayan nabung banyak ya. Tapi ya begitulah, masih jauh dari target pencapaian. Ya karena ketetesan dari atap rumah yang bocor, jadi di sini kertas dari kalengnya sampai luntur. Alhamdulillah sekali, lumayan banyak. Yap, jadi beginilah penampakannya. Celengan Miss Kenya, celengan tantangan menabung Miss Kenya masih jauh dari target. Di sini saldo akhirnya yaitu 705. Alhamdulillah banget. Oh ya, di catatan keuangan ini Miss Kenya sengaja ada yang nggak Miss Kenya tulis, yaitu sedekah. Tapi tetap Miss Kenya anggarkan, Miss Kenya taruh langsung di dompet pintar Miss Kenya. Oke, tak lupa di sini dana darurat Miss Kenya isi 500.000. Lalu sisa di dompet pintar nanti akan Miss Kenya tabung juga di dana darurat. Oke, kita cek dulu. Ternyata ada sisa di sini uang bensin sisa 40.000. Selanjutnya ada di skincare sisanya 20.000. Lalu juga listrik alhamdulillah sisa 50.000 dan uang saku sisanya ya 140.000. Ternyata sangat berefek sekali ya ketika kita mencatat keuangan kita secara rinci seperti ini. Jadi di bulan-bulan sebelumnya Miss Kenya itu suka banget untuk beli-beli barang yang unik. Padahal barang itu bukan merupakan kebutuhan, melainkan hanya sekedar ya pengen beli karena bentuknya yang lucu dan sebagainya. Dengan pencatatan keuangan seperti ini, ketika kita akan membeli sesuatu yang gak penting atau sesuatu yang bukan kebutuhan, kita jadi berpikir ulang. Apakah ini akan bermanfaat untuk jangka panjangnya atau tidak? Demikian tentang kakek ibu dan evaluasi keuangan Miss Kenya di bulan November. Semoga menginspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.